Teruntuk kamu hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus berkata apa. Aku melukiskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk kesekian kalinya, kau membuat aku percaya akan cinta. Kanda pergi dahulu, entah kembali kapan, menyeberangi lembah, gunung dan lautan samudra dengan perahu, untuk mencari benda pusaka, merah delima, samurai roll putus paku, dan kantung macan anti tembak. Semuanya demi kamu sayang, meski risiko nyawa Kanda siap. Kau ini cari siapa? Istriku tercinta, tolong catat baik-baik ya. Cicilan rumah 500.000 sudah telat 4 bulan, maaf ya. Cicilan motor dan koperasi telat 2 bulan. Sudah ditagih debt kolektor kemarin datang ke rumah sambil marah-marah bawa pentungan. Uang sekolah anak-anak pinjem dulu ya ke tetangga. Sampaikan maaf, belum bisa bayar yang dulu-dulu. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Wah repot ambek buta terong ya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi. Doakan Kanda selamat, peluk cium, Bondet. Assalamualaikum rekan-rekan Billionaires Club. Selamat datang di episode kita yang ke-9. Lucu nggak sih surat wasiat yang sudah ditulis sama Bondet tadi? Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang perempuan ditinggal pergi, tak tahu kapan kembalinya, dan di ujung ceritanya adalah meninggalkan sedikit masalah. Bisa jadi itu masalah besar. Inilah hal penting yang kadang-kadang sering kali dilupakan oleh setiap orang, khususnya kita para laki-laki. Kata orang Jawa, ajine wong lanang dari kehormatan. Bagaimana Anda menempatkan kehormatan Anda di mata anak-anak, keluarga, terutama pada pasangan Anda, manakala Anda tidak mempersiapkan segala sesuatunya? Saya tertarik sekali dengan bisnis ini karena dia memberikan solusi secara utuh, baik sebagai nasabah ataupun sebagai partner bisnis perusahaan Allianz. Produk asuransi menurut saya sebenarnya merupakan produk para laki-laki karena dia akan memberikan sebuah tinggalan yang akan membuat mereka yang masih hidup tetap hidup, tidak mengikuti keluarganya yang sudah tutup usia. Banyak sekali orang-orang di luaran sana masih hidup tapi seperti orang mati, masih hidup bikin orang lain setengah mati. Nah, saat Anda mengakhiri perjalanan hidup Anda menuju alam kelanggengan, pertanyaannya, apa yang sudah Anda tinggalkan? Banyak orang mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan warisan, saya tidak mau memberikan warisan. Masalahnya adalah Anda coba hitung berapa biaya pengeluaran Anda setiap bulannya untuk makan. Jika satu bulannya Anda habiskan sekitar 3 juta, karena 100.000 per hari dikalikan 33 juta, berarti selama 1 tahun Anda habiskan uang lebih dari 30 juta. Nah, kalau Anda memiliki proteksi asuransi dengan manfaat UP, manfaat dana tunai sebesar 2 miliar, itu akan bisa memberikan makan anak dan istri kita puluhan tahun. Apakah menurut agama adalah suatu hal yang salah menyiapkan makanan cukup untuk mereka meskipun Anda sudah tidak ada? Hal kedua yang penting adalah kita punya bisnis yang benar-benar mampu memberikan kenangan yang baik karena bisnis yang bisa diwariskan. Mengapa banyak orang setuju dengan bisnis ini? Karena memang karakternya itu
memenuhi banyak harapan orang. Sebuah bisnis dengan penghasilan yang sekali transaksi mendapatkan hasil berkali-kali, dan kontrak perjanjiannya antara Anda dengan perusahaan itu tidak bisa dihentikan secara sepihak, bahkan bisa diwariskan. Nah, sekarang apa masalahnya kalau Anda sudah punya asuransi? Apa masalahnya kalau kita sudah punya proteksi? Ada dua masalahnya. Yang pertama, berapa nilai proteksi yang Anda miliki saat ini? Apakah cukup? Tidakkah dia perlu ditambah? Yang kedua, bahwa asuransi ini memberikan satu solusi secara tidak permanen. Dia menutupi satu lubang dari total biaya pengeluaran yang kita miliki seluruhnya. Kelebihan dan kelemahan produk asuransi adalah dia menyediakan dana tunai dalam jumlah yang besar, tetapi dia bisa menutup hanya satu lubang saja. Sedangkan kebutuhan kita itu lebih besar daripada untuk mengobati biaya sakit atau pengobatan-pengobatan yang lainnya. Bagaimana kalau Anda bisa memiliki sebuah solusi yang permanen dengan cara Anda membangun bisnis bersama kami di New Univision agar Anda mempunyai satu ketenangan. Ketenangan itu penting. Jangan sampai Anda meninggalkan surat wasiat seperti bondet itu. Ya, memang dasar bondet, bikin ulah saja. Nah, kita punya satu formula agar Anda setidak-tidaknya memiliki penghasilan ya kurang lebih 1 miliar dalam 1 tahun. Dengan cara apa? Anda membangun manpower tidak lebih dari 60 orang. Anda bimbing mereka agar mereka bisa melayani banyak orang di sekitar keluarganya. Dalam hitungan 1 bulan 1 juta saja, jika dikalikan dengan 60, maka akan terkumpul 60 juta. Nah, Anda tinggal melatih sebuah habit yang bagus kepada 60 manpower Anda untuk mempunyai kesungguhan, keseriusan, menginformasikan kabar gembira ini kepada siapapun. Jika mereka konsisten untuk membagikan informasi ini 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta selama 12 bulan, maka total akumulasi omset yang dihasilkan dari bisnis ini adalah kurang lebih sekitar 720 juta premi atau 8,9 miliar ALP. Dan itu mampu mengakumulasi income 1 miliar dalam 1 tahun. Apakah kalau Anda memiliki income 1 miliar 1 tahun, Anda melihat masa depan lebih cerah? Bagaimana kalau seumpama dari total manpower 60 orang Anda ini mengikuti langkah Anda menjadi MDIT? Jika satu orang MDIT berhasil membantu seseorang menjadi MDIT, maka income yang Anda terima tidak kurang dari 400 juta. Dikalikan 60, itu Anda tinggal hitung sendiri. Dan kalau jumlah manpower itu terus-menerus bertambah dari waktu ke waktu, meskipun ada sebagian yang keluar, tapi pasti akan ada orang baru yang datang, Anda akan bisa menikmati betapa manisnya bisnis ini. Karena Anda betul-betul punya bisnis bukan hanya bisa diwariskan kepada istri Anda, tetapi bahkan bisa diwariskan kepada seluruh anak turun Anda. Dan ini akan menjadi sebuah sejarah dan cerita yang luar biasa karena kakek buyutnya dulu pernah bergabung di asuransi. Tidak ada satupun nasabah kami yang menyesal ketika klaimnya cair. Meskipun mereka menderita sebuah musibah, sakit kritis atau tutup usia. Mereka semuanya mengucapkan terima kasih atas perusahaan, mengucapkan terima kasih kepada para agen yang dengan suka hati menginformasikan ini dari waktu ke waktu. Tantangannya adalah di 2 tahun pertama. Maklum, namanya belum menjadi habit. Kadang-kadang di kondisi pandemi kayak gini, mereka mikirnya, apa sebaiknya saya hentikan aja ya polis saya? Atau sebaiknya saya tahan dulu deh untuk memiliki polis. Nah, rekan-rekan semua, saya percaya Anda yang hari ini memiliki banyak sekali kewajiban yang harus diselesaikan. Apakah itu membayar cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan rumah, hutang-hutang yang lainnya, tidak akan pernah selesai. Sampai kita tutup usia, manusia tidak akan lepas dari yang namanya
kebutuhan dan pengeluaran. Tapi ada sedikit perbedaan yang mendasar karakter dari pemenuhan kewajiban kalau Anda membayar asuransi. Ketika Anda keberatan untuk mempunyai asuransi karena nambah beban, kewajiban Anda bertambah. Misalnya Anda sudah punya cicilan yang sudah berjalan lama, cicilan mobil. Ketika mobil Anda lunas, apakah tidak muncul pengeluaran lain akibat Anda sudah lunas memiliki mobil itu? Bagaimana dengan biaya pemeliharaan? Bagaimana dengan biaya untuk operasional menjaga mobil itu tetap berjalan dengan baik? Bukankah itu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar? Biaya pengeluaran, biaya pemeliharaan lebih mahal daripada mobil itu sendiri. Tetapi kalau Anda lunas menyelesaikan kewajiban membayar di industri asuransi, maka dia akan bisa membayar kewajiban-kewajiban kita yang lainnya yang belum selesai barangkali. Apakah bayar rumah, bayar mobil, atau kewajiban yang lainnya. Jadi pertimbangkan sebelum Anda untuk memutus kontrak polis asuransi milik Anda. Karena itulah surat cinta untuk orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda terus mendapatkan notifikasi dan ikuti vlog saya berikutnya di episode dan season yang terakhir, yaitu episode yang ke-10. Mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum.